wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan materi tentang mengambil ibrah dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang Arab pra-Islam, kemudian kondisinya sampai dengan bi'sah Nabi Muhammad SAW atau diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan ditandai beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai yang kelima. Pada kesempatan ini kita akan lebih khusus kepada membahas tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, beliau yang pertama mengajarkan tentang tauhidullah. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwasanya di Mekah mereka memiliki pemahaman politeisme, yaitu pengakuan terhadap banyaknya dewa-dewa. Mereka percaya dengan banyak dewa, banyak kekuatan. Meskipun sesungguhnya mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Tapi memang untuk menyembahnya mereka amat enggan sekali dan mereka menyembah berhala. Karena ini adalah perbuatan syirik, perbuatan yang sesat, yang kemudian dampaknya kepada kehidupan mereka, pada kehidupan sehari-hari. Maka substansi dakwah Nabi adalah membersihkan jiwa orang-orang penduduk Quraisy pada saat itu dengan meniadakan Tuhan-Tuhan yang mereka yakini dan hanya Allah saja yang harus diyakini. Maka syahadat yang pertama itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, substansi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah menyamakan, mensejajarkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kita ketahui kebudayaan pada saat itu adalah perbudakan. Manusia diperbudak oleh orang lain sehingga kehidupannya diikat oleh kekuasaan orang lain. Yang kaya memeras yang miskin, yang punya kekuatan merendahkan yang lemah. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah yang saat itu sebagai seorang budak. Beliau adalah budak dari Umayyah. Maka ketika mengenal agama Islam, maka beliau kemudian bersyahadat. Akhirnya beliau terbebas dari perbudakan. Yang pertama. Yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah beliau mengajarkan tentang akhlak. Akhlak tentang apa? Akhlak tentang buruknya perbuatan minum-minuman keras, berjudi, berbohong, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ini yang beliau ajarkan.
Sehingga orang-orang yang memiliki hati jernih pada saat itu, mereka akan terpesona dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Fitrah mereka mengatakan bahwa kemaksiatan itu senantiasa bertentangan dengan hati dan nurani. Maka mereka akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Islam mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika pada saat itu wanita tak bernilai, dia senilai dengan barang, bahkan anak perempuan yang baru lahir pun itu harus dibinasakan, harus dibunuh. Maka Islam melarang hal tersebut. Kebudayaan buruk ini ditentang oleh Islam. Itu yang keempat. Maka substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah ini berlanjut dengan substansi keimanan terhadap hari akhir. Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Beliau mengajarkan tentang hari akhir, tentang kiamat, tentang dibangkitkannya kembali tulang belulang yang sudah hancur berantakan. Ini menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi para sahabat yang pada saat itu masuk Islam, di mana sebelumnya mereka berkeyakinan tulang belulang yang sudah berserakan itu tidak akan dibangkitkan kembali. Maka mereka tidak meyakini adanya hari akhir atau hari berbangkit. Maka substansi dakwah Nabi di Mekah memberikan keyakinan bahwa hari akhir dan hari berbangkit itu ada. Ini kemudian menjadi support yang amat luar biasa kepada para sahabat yang masuk Islam pada saat itu untuk bersemangat mengajarkan agama Islam kepada penduduk yang lainnya. Proses ini berjalan sangat lama, dimulai dari tahapan dakwah sirriyah, kemudian dilanjutkan dengan dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah adalah dakwah sembunyi-sembunyi, di mana beliau mengajarkan Islam dari orang per orang, individu ke individu, dari rumah ke rumah, tanpa diketahui oleh orang banyak. Sedangkan dakwah jahriyah adalah dakwah terang-terangan. Ini beliau lakukan ketika sudah ada perintah untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan dengan turunnya surat Hud di ayat yang terakhir. Nah, ketika dakwah jahriyah ini beliau lakukan, maka perlawanan dan pertentangan dari orang-orang Quraisy semakin besar. Penyiksaan, bahkan pembunuhan itu dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Demikian materi tentang substansi dakwah Rasul dan tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.